Bab 856 Interogasi. Gadis itu melompati, membawa angin segar. Dia berhenti di belakang Zuo Fan dengan tatapan malu-malu. Seperti gadis lugu. Para penjaga terkejut dengan perilakunya. Tampak bingung. Itu hanya membuat gadis itu merasa minder dan bersembunyi di balik Zuo Fan. Seperti adik perempuan yang tidak menyadari kejahatan dunia yang dilindungi oleh kakak laki-lakinya. Sifatnya yang lemah lembut menanamkan rasa perlindungan pada masyarakatnya. Zuo Fan tercengang. Sial. Gadis ini berpengalaman dalam dunia dan aktor yang bahkan lebih baik dariku. Dia masih bisa mengingat ledakannya sebelumnya. Dia tidak akan menggodanya untuk ini. Karena mereka berada di situasi yang sama. Dia hanya memaksakan senyum dan menenangkan dirinya. Beberapa saat kemudian, para penjaga terbangun dan menunjuk ke arahnya. Apakah dia tinggal di sini? Ya. Suara lembut gadis itu bergema. Menenangkan para penjaga. Penjaga itu harus mengambil waktu sejenak untuk pulih dan menunjuk ke arah Zuo Fan. Siapa kalian berdua? Mengapa kalian berdua datang dari wilayah barat? Dia, mata Zuo Fan terfokus. Memikirkan nama yang bagus untuknya. Tapi gadis itu mendahuluinya. Dia suamiku. Kami datang dari wilayah barat bersama-sama. Oh, tunggu. Apa? Para lelaki itu mengangguk tetapi kemudian membeku. Memandang satu sama lain dengan tak percaya. Dia suamimu. Kenapa? Apa yang salah dengan itu? Gadis itu mengangguk sambil tersenyum. Lalu menyeret Gu Santong yang kebingungan di sampingnya. Lihat, anak kita sudah dewasa. Tim inspeksi terkejut. Zuo Fan tampak bingung. Hei, cewek. Beberapa saat yang lalu kamu mencoba menikamku dan sekarang kamu bilang aku laki-laki kamu. Apa yang kamu lihat? Kamu sudah mendapatkan yang terbaik dengan menjadi suamiku. Apa yang kamu tangisi? Teruslah menatap dan lihat apakah aku tidak mencongkel matamu. Menatap Zuo Fan. Gadis itu memperingatkan saat tangannya mencengkeram Gu Santong. Jelas menggunakan dia sebagai sandera untuk memaksa Zuo Fan. Antri atau putramu akan gugur lebih dulu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya ke dalam dan menghela nafas. Dia tidak mengkhawatirkan Gu Santong. Bukannya gadis itu bisa melakukan apapun pada sang si muda. Zuo Fan menganggap jebakan ini sulit. Dia tidak bisa menerima gadis sembarangan sebagai istrinya. Meskipun itu palsu, mengingat situasinya. Dia harus setuju jika ingin mengatasi kekacauan ini. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengatakannya dengan mudah karena hanya ada satu orang di hatinya. Dia tidak ingin menodai citranya meskipun itu palsu. Sambil memandangi pasangan aneh itu, seorang penjaga bertanya, Nona. Pria itu hanya berada di tahap radiant lapisan kelima. Sedangkan Anda berada di tahap ethereal lapisan ke-8. Mereka tidak bisa mendapatkannya. Dunia ini memiliki banyak pasangan yang berkultivasi dengan tingkatan yang berbeda-beda. Namun dunia ini juga merupakan dunia di mana laki-laki adalah kepalanya. Kekuasaannya mewakili statusnya. Tidak ada wanita yang rela merendahkan dirinya menjadi pria yang lebih lemah. Hal yang aneh di sini bukanlah kesenjangan kekuatan mereka, tetapi peran pasangan ini yang terbalik. Ini bisa terjadi hanya jika gadis itu terlalu kuat, sehingga dia mengenakan celana dalam hubungan ini. Wanita seperti itu juga tidak bisa hanya memiliki satu pria. Nona, dengan kekuatanmu, kamu pasti menjadi seseorang yang penting di wilayah barat. Mungkinkah Anda memulai harum untuk mengisi kembali yin dan kultivasi ganda Anda? Penjaga itu bertanya. Gadis itu tersipu malu dan berkata, Kak, kamu membuat harum. Kami hanya sebuah keluarga dengan seorang anak. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang keji seperti mengisi kembali yin? Dengan dunia yang dikuasai oleh kekuatan, orang akan melakukan apapun demi kekuasaan. Bahkan perempuan. Penjaga itu tersenyum jahat. Saudara-saudara, cari tempat itu. Kalau dia punya harem, pasti banyak. Tidak mungkin hanya ada mereka bertiga. Ya Pak. Orang-orang itu berteriak dan menembak ke dalam. Sudah berada di sana. Wajah gadis itu tampak berkonflik dan tertekan.
Zuo Fan melirik dan menghela nafas. Bahkan aku tidak akan mempercayaimu. Apalagi orang lain. Karena kita terlalu berbeda dalam kultivasi. Suara mendesing. 1 jam kemudian, para penjaga kembali dengan kepala gemetar dan pembicara utama mengerutkan kening. Dia menolak untuk percaya bahwa wanita sekuat itu hanya memiliki satu pria. Zuo Fan tersenyum dan melangkah maju sambil membungkuk. Senior, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Dia bukan istriku. Tidak. Penjaga itu gemetar dan menjadi serius. Gadis itu menegang. Keringat mengucur. Apakah dia menjualku? Lalu siapa dia? Kenapa dia tinggal di sini? Zuo Fan menghela nafas. Senior, sebenarnya dia adalah sepupuku. Klan kami sedang memburu kami, jadi kami harus lari ke sini. Sepupumu? Lalu kenapa dia bilang dia istrimu? Penjaga itu berteriak. Beralih ke gadis itu. Dia tampak gugup. Zuo Fan merenung. Sebenarnya, dia ingin menjadi istriku. Tapi, hatiku adalah milik orang lain. Tidak ada gadis lain yang bisa memilikinya. Dia hanya bercanda sebelumnya. Tolong jangan pedulikan itu. Senior, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi di sini. Atau aku akan menangkapnya. Penjaga itu menyala. Zuo Fan tersenyum dan mengangguk. Ya, tentu saja. Senior, izinkan saya menceritakan segalanya kepada Anda. Saya dan sepupu saya tumbuh bersama. Tidak dapat dipisahkan. Aku tahu dia mencintaiku. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Para senior dapat melihat bahwa bakatnya lebih baik daripada bakat saya. Dan berkembang lebih cepat. Itu sebabnya aku tidak bisa menerima cintanya. Mendapati diriku tidak pantas mendapatkannya. Oh, kami tahu sebanyak itu. Kamu sama sekali tidak cocok untuknya. Yang lain mengangguk. Zuo Fan melanjutkan. Kemudian saya bertemu dengan seorang wanita di sekte kejelasan tertinggi. Menikah dan memiliki seorang anak. Namun hal ini menimbulkan kemarahan sekte dan kami diburu. Saya hanya bisa membawa anak saya dan melarikan diri ke daerah pusat. Keberuntungan menyertai saya karena sepupu saya juga ikut menjaga saya. Atau kami sudah lama meninggal. Aku tidak akan pernah bisa membalas perasaannya. Dan Zuo Fan menoleh ke gadis itu. Sepupu, aku sudah memiliki seseorang yang kucintai. Cintamu. Zuo Fan menghela nafas. Mencari ke tempat lain karena dia tidak dapat menerima perasaannya. Orang-orang itu berseru, "Oh, jadi cinta segitiga." Dengan gadis ini dilanda cinta. Sungguh membuang-buang benih yang bagus. Seorang ahli tahap etiril lapisan ke-8 dengan penampilan cantik mengejar liga sampah di belakangnya. Bagaimana kami, para ahli, dapat menemukan kesalahan dalam hal itu? Pemimpin itu menghela nafas. Yang lain mengangguk. Ya, sebenarnya itu terlalu masuk akal. Mengapa mereka harus menjadi teman masa kecil? Saudaraku, tempatnya bersih. Atau setidaknya pencurinya akan menggunakan alasan yang datar. Dan tidak melakukan melodrama yang berbelit-belit. Lihat saja betapa bertentangannya mereka. Mereka semua menoleh ke keduanya untuk melihat ekspresi bersalah Zuo Fan. Tatapan gadis itu tak pernah lepas darinya. Matanya berkaca-kaca. Orang bodoh yang dibutakan oleh cinta. Menghancurkan pernikahan. Para penjaga mengangkat bahu lalu pemimpinnya terbatuk. Kami mengerti. Lalu kami akan menulisnya. Tempat ini milik sesama penjaga kami. Sejak Anda membelinya, itu milik Anda. Sekarang, hanya kalian bertiga di sini. Siapa namamu? Oh, senior. Saya Gu Yifan. Menangkupkan tangannya. Zuo Fan berbicara. Putraku adalah Gu Santong. Dan sepupuku. Zuo Fan memberi isyarat padanya. Merasa masam karena alasan yang aneh. Gadis itu berbicara. Saya Gu Qingyan. Dicatat. Setelah menulis di slip batu giok. Penjaga itu mengangguk. Mulai sekarang, Anda adalah pemilik tempat ini. Jika ada orang mencurigakan di sekitar, segera lapor ke kediaman Flying Cloud. Anda juga bisa berteriak dan membuat keributan. Patroli kami akan merespons dengan cepat. Zuo Fan membungkuk. Terima kasih, senior.
Hanya saja, orang yang mencurigakan apa? Kamu tidak tahu. Penjaga itu mengejek. Tunawisma. Pengembara. Licik. Menjijikkan. Dan tampak bersalah. Jika Anda melihat seseorang yang cocok dengan deskripsi itu, beri kami sinyal. Mengerti? Ya. Zuo Fan mengangguk. Penjaga itu tersenyum lalu melambaikan tangannya. Saudara-saudara, rumah sebelah. Hahaha. Mari kita lihat bagaimana para pencuri itu bisa bersembunyi saat kita mencari di mana-mana. Hahaha. Bab 857, satu langkah mundur dua langkah maju. Saat tawa semakin samar di kejauhan, aura para penjaga juga memudar. Ketiganya memperhatikan mereka pergi sambil menghela nafas lega. Sekarang, tutup pintunya dan antar dia keluar. Zuo Fan bertepuk tangan dan berkata. Sanzi muda bangun dan menarik gadis yang menyamar sebagai ibunya keluar. Gu Santong tidak menggunakan kekerasan. Hanya memainkan peran sebagai anak kecil. Jika ada yang lain, dia akan mengusirnya. Gadis itu tertegun. Apa yang kamu lakukan? Apa? Kamu bertanya. Zuo Fan memelototinya. Apakah kamu tidak mendengar senior? Bertemu dengan tunawisma. Berkeliaran, Gu Santong menambahkan. Licik, menjijikkan. Orang-orang yang tampak bersalah, ayah dan anak itu selesai bersama sambil menatap gadis itu. Siapapun yang mencurigakan harus dilaporkan ke istana Flying Cloud. Kamu seharusnya bersyukur kami hanya mengusirmu. Keduanya mengusirnya lalu menutup pintu di belakangnya. Dia baru terbangun dari linglungnya ketika dia berada di luar. Tapi melihat pintu tertutup, amarah membara di tatapannya dan dia menendang pintu hingga terbuka. Keduanya menahan pintu dan berpura-pura terguncang karena benturan dengan terhuyung mundur. Mereka memandangnya dengan panik. Apa yang kamu lakukan? Para penjaga sudah dekat. Ada apa? Itu lebih dari cukup waktu untuk mengakhiri hidupmu. Gadis itu melotot. Zuo Fan bergidik ketakutan palsu. Lalu meratap, kakak, kami tidak mengenal satu sama lain. Kami berdua telah menjadi drifter selama bertahun-tahun sebelum akhirnya sampai di area tengah. Menghindari kejaran wilayah barat, dan memulai hidup baru. Kami tidak ingin ada masalah. Saya tidak tahu apakah Anda ada hubungannya dengan penggeledahan penjaga. Tapi demi keselamatan kami, silakan pergi. Anggap saja sebagai balasan atas penyelamatan hidup Anda. Tolong jangan menyeret kami ke dalam hal ini. Gadis itu menatap tajam ke arah keduanya sambil menggigit bibir. Tapi kemudian dia bertanya, Hei, apakah yang kamu katakan itu benar? Apa yang aku bilang tentang kamu dan istrimu? Apakah sekte itu menghancurkanmu? Bagaimana dengan istrimu? Karena terkejut, Zuo Fan tidak berpikir dia akan terpaku pada hal itu dalam situasi kritis ini. Tapi itu juga terkait dengan rasa sakit Zuo Fan. Zuo Fan tiba-tiba mengejek. Seolah-olah, agar mereka mengabaikanmu. Aku langsung melakukannya. Sedangkan aku mengusir istriku demi hal yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. Dia hanya penghalang. Itu saja. Dia seharusnya menikmati waktu dalam hidupnya. Pak. Gadis itu menamparnya dengan marah. Dasar bajingan busuk. Aku akan membunuhmu demi istrimu. Pedangnya sekali lagi mengarah ke tenggorokan Zuo Fan. Zuo Fan melambaikan tangannya dengan panik. Tunggu. Serang sekarang dan para penjaga akan mendengarmu. Dan akulah penyelamatmu. Menyerangku berarti tidak berterima kasih. Aku akan mengampunimu untuk saat ini. Tapi berdoalah agar kita tidak pernah bertemu lagi. Pedangnya bergetar dan gadis itu meraung sambil melesat pergi. Aku tidak akan pernah tinggal sedetik pun di tempat bajingan. Atau aku akan berakhir sama kejinya sepertimu. Melihat dia menghilang di langit malam, kutukannya semakin samar. Keduanya berbagi senyuman licik. Ayah. Apakah ayah akan membiarkan dia pergi begitu saja setelah bersusah payah menyelamatkannya? Meninggalkan. Kemana dia akan pergi? Zuo Fan mengangkat alisnya. Apakah kamu lupa mengapa penjaga datang? Mereka menyisir kota. Istana Flying Cloud ingin memperhatikan setiap sudut kota. Setiap warga negara. Kedai adalah yang paling mencolok.
Tidak ada cara untuk bersembunyi di bawah pengawasan ketat seperti itu. Meninggalkan dia. Hahaha. Selama dia di Flying Cloud City, dia akan segera kembali ke sini. Dia tidak punya pilihan. Gu Santong mengangguk tetapi menginginkan detail lebih lanjut. Tetapi meskipun demikian, mengapa kita mengusirnya? Bukankah itu berlebihan? Tidak sama sekali. Ini adalah perang psikologis. Satu langkah mundur, dua langkah maju. Mata Zuo Fan berbinar. Kami tidak mengusirnya karena dia, tetapi orang-orang di belakangnya. Pikirkan tentang itu. Karena kita menyelamatkannya, tapi dengan juga menyembunyikannya, maka kita akan curiga kalau kita punya desain sendiri. Mungkin orang-orangnya akan mengira kita berada di pihak penjaga dan memancing mereka untuk keluar. Hal ini akan mempersulit upaya mendapatkan kepercayaan mereka. Namun sekarang, kami mengusirnya. Seperti para petani pada umumnya yang takut menghindari masalah. Menjadikan penyelamatannya hanyalah sebuah kebetulan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang itu akan terpojok oleh pengawasan penjaga dan akan berpikir untuk memanfaatkan kita. Padahal sebenarnya kita sedang menggunakannya. Perannya terbalik ketika skema menjadi kacau dari setiap detail kecil. Memberi kita kemenangan sempurna. Gu Santong mengangguk ke dalam. Saya melihatnya sekarang. Anda tahu dia tidak bisa pergi kemanapun. Jadi sebaiknya usir dia keluar. Jadi orang-orang di belakangnya akan datang. Kan? Hahaha. Tepatnya. Sekarang hanya masalah waktu saja. Zuo Fan menutup pintu yang berat dan membawa Gu Santong ke belakang rumah. Sanzi muda, kemana kamu pergi selama 3 hari terakhir? Aku tidak melihatmu sama sekali. Keliling kota. Tapi karena mereka mengira saya masih kecil, mereka tidak mengizinkan saya masuk ke banyak tempat. Kamu bilang aku tidak bisa memaksakan diri jadi. Aku akan mengantarmu ke sana besok. Bagaimana menurutmu? Sungguh-sungguh. Tentu saja. Kami sedang menunggu kabar sekarang agar kami dapat bersantai. Hahaha, Zuo Fan tersenyum pada anak itu. Gu Santong sangat gembira. Pada hari kedua, Zuo Fan membawa Gu Santong ke setiap tempat terkenal di Flying Cloud City. Mereka bermain-main, bersenang-senang, tidak memikirkan apapun, tidak mengganggu siapapun. Pada hari ketiga, Zuo Fan dan Gu Santong pergi menikmati masakan lokal dan hidangan lezat. Menikmati momen ayah anak yang langka ini. Mereka melupakan rencana mereka. Jadi itu berlangsung selama 10 hari. Tanpa beban dan santai. Hanya malam itu, ketika Gu Santong berlari menuju rumah dengan Zuo Fan tersenyum di belakang. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan mereka. Gadis yang sama 10 hari yang lalu kini kembali. Hanya saja kali ini dia terlihat jauh lebih sedih. Dia ragu-ragu saat melihat mereka. Wajah Zuo Fan berkedut, berpura-pura terkejut. Kakak, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan hanya berteriak. Pedang gioknya terhunus dan menunjuk ke arah Zuo Fan. Meskipun terlihat canggung karena dia harus berteriak dengan kebencian. Dengarkan, aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Anda tidak dapat mengusir saya atau melaporkan saya. Cobalah apa saja dan aku akan membunuhmu. Gadis itu terpaksa kembali di luar keinginannya. Ayah dan anak itu mengejeknya dalam hati. Di mana seorang penggarap panggung etiril dapat bersembunyi di kota dengan patroli harmoni jiwa. Bukannya bersikap baik demi mendapatkan tempat tinggal. Kamu malah seperti preman yang mencurinya. Apakah kamu akan begitu tangguh ketika kamu pergi saat itu jika kamu mengetahuinya? Apakah kamu masih akan membakar jembatanmu? Haha. Zuo Fan menghela nafas. Nona, saya akan membantu Anda kembali. Tetapi bisakah Anda tidak meneriaki kami? Aku bukan orang yang suka mencari masalah. Tapi karena nyawa kami ada di tanganmu, aku tidak punya pilihan. Tapi kemana perginya rindu yang lembut dan baik hati 10 hari yang lalu itu? Bagaimana kamu bisa menjadi seorang gadis licik yang merendahkan diri hingga mencuri rumah seseorang? Dengan gemetar, gadis itu tampak terluka mendengar kata-katanya. Malah merasa seperti korban.
Kamu berani mengatakan itu saat kamu mengusirku. Gadis itu mengamuk. Tahukah kamu apa yang aku lakukan 10 hari ini? Mengintai seperti tikus di jalanan. Takut setiap orang yang saya temui akan memanggil penjaga. Saya tidak bisa pergi ke kedai minuman. Saya tidak bisa tinggal di tempat lain karena takut ketahuan. Flying Cloud City sangat besar namun tidak ada tempat yang dapat menampungku. Yang kulakukan hanyalah lari dan lari. Dalam ketakutan terus-menerus. Jika saya tidak kembali, mereka akan menemukan saya. Namun kamu menyebutku licik. Gadis itu menangis. Zuo Fan menghela nafas dalam hati. Dia mengusir dirinya sendiri. Tapi hanya dengan menghadapi keputusasaan di jalanan dia bersedia kembali ke sini. Bab 858, keluarga beranggotakan 3 orang. Kamar ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Sepupu. Zuo Fan membuka pintu. Menunjukkan ranjang yang sama tempat dia disembuhkan. Sambil bercanda. Sambil mengelus hidungnya. Gadis itu menatapnya dengan tatapan yang dalam dan penuh rasa terima kasih. Setelah berkeliaran di jalanan seperti anjing selama berhari-hari, dia kini kembali ke tempat dia pulih dengan damai. Siapapun akan tersentuh saat ini. Merasa tempat ini adalah rumahnya. Dengan penuh semangat, Zuo Fan mengundangnya masuk saat dia pergi. Melihat dia pergi, dia berteriak, "Saya melihat Anda dan putra Anda bersenang-senang di kota akhir-akhir ini." Berhenti sejenak, Zuo Fan mengerutkan kening dan melihat ke belakang. "Maksudmu kami tidak bisa? Kamu sangat baik pada anakmu tersayang." Gadis itu berkata, "Dari 10 hari yang kamu habiskan untuk menjelajahi Flying Cloud City, orang dapat melihat seberapa dekat kalian berdua." Zuo Fan bertanya, "Itulah ayah bagimu. Apa yang salah dengan itu? Tapi kamu bilang kamu meninggalkan istrimu." Gadis itu tampak ragu. "Melihat hubungan dekatmu dengan putramu. Tidak mungkin kamu melakukan hal seperti itu pada ibunya." Zuo Fan menyipitkan mata. Wanita adalah wanita dan anak laki-laki adalah anak laki-laki. Pria sangat jelas dalam membedakannya. Apa yang diketahui oleh anak ayam yang tidak terputus? Memutar matanya, Zuo Fan berjalan pergi. Matanya berkaca-kaca karena kesedihan saat dia menggelengkan kepalanya. Gadis itu sangat marah atas ejekan itu. Tapi kemudian memikirkan hal lain. Zuo Fan tidak menentu dalam urusannya. Berganti-ganti nada dengan mudah. Menjadikannya misterius di matanya. Bahwa dia memiliki rahasia. Gadis itu tidak memasuki kamarnya dan berjalan ke belakang rumah. Bulan tergantung di langit di atas lautan bintang. Membawa cahaya di malam hari. Di halaman belakang, Gu Santong duduk di depan meja batu. Bermain dengan mainan kayu. Terlihat agak lucu. Dia mungkin berusia 3 abad. Tetapi sifat kekanak-kanakannya tidak pernah berubah. Terutama beberapa hari terakhir. Ketika Zuo Fan memprioritaskan aktivitas rekreasi di kota daripada bekerja. Dia merasakan cinta kebapaan setelah sekian lama. Hal ini memunculkan anak yang dikuburkannya di dalam. Merengek kepada Zuo Fan agar membelikannya mainan yang bagus. Dia sekarang sedang bersenang-senang. Sampai seorang gadis muncul di belakangnya. Gu Santong mengerutkan kening. Tapi berpura-pura lupa saat dia bermain. Zuo Fan terus menyuruhnya bersikap bodoh dan bertingkah seperti anak kecil. "Gu Santong, kan?" Gadis itu menunjukkan senyuman cerah kepada anak itu sambil melihat mainannya. "Wow, cantik sekali. Apakah ayahmu membelikannya untukmu?" Sambil mengamatinya. Gu Santong tidak jelas. "Lanjutkan. Atau tidurlah." Gadis itu membeku karena permusuhan seperti itu. Wajahnya berkedut keras. Kenapa dia begitu jahat? Tunggu. Itu bukan salah anak itu. Tapi dengan siapa dia tinggal? Pengaruh buruk orang itu. Aku harus menahannya. Untuk meredam amarahnya. Gadis itu menunjukkan wajah ramah sambil berkata, "Santong, kamu tidak boleh berbicara seperti itu padaku. Itu tidak bagus. Siapa yang mau bersikap baik pada wanita yang mencoba membunuh kita berdua?" Gu Santong membalas, "Hah?" Dia hampir meludahkan darah karena marah. Tubuhnya gemetar.
Apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kata-kata keduanya sangat menggigit, selalu antagonis, dan membuatku kesal. Bukan itu masalahnya di sini. Karena semua salah orang itu, bukan anak itu. Saya harus tetap kuat. Wajah gadis itu berkedut seperti tidak ada hari esok, menunjukkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Nak, tidak bisakah kamu menggunakan kata-kata yang lebih baik? Aku hanya ingin bertanya padamu. Sudah keluar, bentak Gu Santong. Marah. Gadis itu mengertakkan giginya. Hahaha, nak, kamu sungguh bersemangat. Kalau begitu aku akan berterus terang. Apakah ayahmu benar-benar meninggalkan ibumu? Gu Santong gemetar lalu berhenti bermain. Dia kemudian mengangguk. Jawabannya dingin. Ya. Gadis itu tampak kecewa. Hasil di luar dugaannya. Apakah kamu menyukai ibumu? Ya. Apakah kamu tidak membenci ayahmu atas perbuatannya? Tidak. Mengapa? Gadis itu tercengang. Gu Santong terdiam sambil menatap mainan di tangannya. Dia menghela nafas. Jika ayah tetap tinggal bersama ibu, dia pasti sudah mati. Menurutmu apa yang seharusnya dia lakukan? Apa? Gadis itu berdiri terdiam. Sanzi muda, apakah kamu bermain di sana? Kamu seharusnya sudah tidur pada jam segini. Teriakan Zuo Fan datang dari jauh. Gu Santong mengabaikan gadis itu dan pergi ke kamar Zuo Fan. Ayah memanggilku. Aku harus pergi. Penampilan muda Gu Santong yang kontras dengan sikap tegaknya membuat gadis itu terdiam tertegun. Anaknya mirip dengan ayahnya, tapi tidak terlalu ekstrim. Sepertinya dia tidak sekejam yang dia lakukan. Sementara itu, Gu Santong masuk ke kamar dan menemukan Zuo Fan sedang duduk di depan meja. Memberinya tatapan kesal dan sedih. Apa yang sering kamu katakan padanya? Aku hanya tidak ingin dia mengutukmu setiap kali kamu bertemu. Apa masalahnya? Saya juga bukan orang suci dan saya telah dikutuk lebih dari yang dapat saya hitung. Tapi aku tidak ingin mendengar siapapun mengutuk ayahku. Gu Santong naik ke tempat tidur dengan ekspresi bosan. Aku biasa menghancurkan siapapun yang mengutukmu. Tapi karena kamu tidak ingin aku berkelahi, aku tidak ingin mendengar orang mengutuk ayahku. Zuo Fan menatapnya lama dan mengangguk. Putra. Keesokan paginya, Zuo Fan dan Gu Santong bangun dengan segar setelah berkultivasi. Menyambut datangnya hari baru, Gu Santong tersenyum. Ayah, wanita itu sudah kembali. Apakah kita masih mempermainkannya? Tentu saja. Semakin kita riang, semakin baik. Ikan asli belum menggigit. Hahaha, Zuo Fan mengangguk. Gu Santong bersorak kegirangan, menunjukkan dirinya sebagai anak kecil. Zuo Fan mengangguk, menikmati momen langka menjadi ayah. Namun sosok lembut gadis itu tiba-tiba muncul di wajahnya. Zuo Fan bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku dan Sanzi muda akan pacaran. Bagus. Sekarang bawa aku bersamamu. Gadis itu tersenyum cerah. Zuo Fan mengerutkan alisnya. Kenapa? Ya, ayahku dan aku sedang bersenang-senang. Jadi mengapa mengajakmu ikut serta? Gu Santong menghindarinya, memperjelas posisinya. Dia menggoyangkan hidung imutnya, mencibir pada anak itu, lalu menoleh ke Zuo Fan untuk memaksakan. Siapa bilang kamu tidak akan melaporkanku begitu kamu keluar? Itu sebabnya aku harus mengawasimu. Menyipitkan mata, Zuo Fan berhenti sebelum menunjukkan senyum lebar. Baik, karena Nona ingin, ikutlah. Selama kamu tidak salah paham. Salah paham apa? Gadis itu penasaran. Tapi jawaban Zuo Fan adalah seringai licik. 1 jam kemudian. Oh, Tuan Gu, Anda mengajak putra Anda bermain lagi. Betapa hebatnya ayah yang Anda habiskan hari-hari ini bersama putra Anda. Dan sekarang Anda bahkan membawa Nyonya. Ya ampun. Nyonya adalah kecantikan dunia. Pantas saja dia terkurung di rumah begitu lama. Hahaha. Ketiganya berjalan menyusuri jalan dengan banyak teriakan yang ditujukan kepada mereka. Zuo Fan hanya menjawab sambil tersenyum dan mengangguk. Gadis itu tersipu lebih keras dari tomat. Dia sekarang menyadari apa maksudnya dan menggerutu. Kak, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa?
Aku bukan istrimu, tapi sepupu. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang-orang yang suka mengobrol ini. Lagi pula mereka akan mengatakan apapun yang mereka inginkan. Dan saya juga tidak ingin berbicara dengan beberapa penjual. Zuo Fan menyeringai. Matanya selalu mengamati sekelilingnya. Berdasarkan perhitungannya, gadis itu telah bersembunyi selama beberapa hari terakhir, sehingga sulit bagi teman-temannya untuk menemukannya. Sekarang dia berjalan di siang hari bolong. Mereka harus saling menghubungi. Salah satu alasan mengapa dia menerima untuk membawanya. Sebagai umpan, berhenti. Siapa kalian? Sebuah patroli datang dan menghalangi jalan mereka. Gadis itu tegang, siap untuk lari. Tetapi Zuo Fan menahannya. Sambil tersenyum, Zuo Fan yang berbicara. Kami adalah keluarga Gu dari rumah terdekat. Mengambil slip batu giok. Pria itu membacanya dan melambaikan tangan kepada mereka. Oh. Keluarga Gu yang baru, Gu Yifan, Gu Santong dan Gu Qingyan. Kamu bebas pergi. Patroli melanjutkan tugasnya. Gadis itu tercengang. Mereka membiarkan kita pergi semudah itu. Zuo Fan dengan mudah menebak pikirannya. Apakah kamu lupa kita telah mendaftar beberapa hari yang lalu? Slip giok itu berisi potret dan detail kami. Di Flying Cloud City ini kami adalah keluarga beranggotakan 3 orang. Lalu apa yang kulakukan akhir-akhir ini? Mengintai seperti tikus yang ketakutan. Gadis itu bingung. Zuo Fan mengangkat bahu. Ya, kenapa kamu lari? Itulah yang disebut tampak bersalah. Licik, tunawisma. Ayah dan anak itu senang menggoda gadis yang tersipu malu itu. Tak satu pun dari mereka memperhatikan sepasang mata yang diawasi dari sudut gelap. Bab 859, Invasi Relatif. Ayah, aku ingin ini. Dan itu. Oh, ini juga. Di jalan yang bising. Ketiganya berjalan-jalan di toko-toko. Seperti satu keluarga besar yang bahagia. Gu Santong, seperti anak kecil lainnya, akan melompat-lompat pada apapun yang menarik perhatiannya. Yaitu segalanya. Zuo Fan memanjakannya seperti orang kaya sejati. Membagikan batu roh tanpa bergerak. Dan melemparkannya ke penjaga toko dengan sikap. Aku akan mengambil semuanya. Hahaha. Terima kasih Pak. Terima kasih, para pemilik toko sangat gembira melihat keuntungan mereka melonjak. Gu Santong bersenang-senang dengan mainan baru ini. Kebahagiaan keduanya menular. Karena akhirnya melewati gadis itu. Membuatnya tersenyum. Patung-patung permen. Datang dan nikmati patung permen. Teriakan itu membuat Gu Santong berbalik dengan mata berbinar ketika dia melihat seorang lelaki tua dan kiosnya. Ayah, apa itu? Semua tampak dan tidak ada substansi. Anda bisa mengabaikannya saja. Zuo Fan berbicara. Tapi hanya permen yang terpantul di mata kekanak-kanakan Gu Santong. Gadis itu berseri-seri dan tersenyum. Sansi muda, aku akan membelikanmu beberapa. Oke. Gu Santong menggerutu. Lalu menatap Zuo Fan untuk meminta izin. Hahaha. Gadis itu adalah pekerja lepas jadi mendapatkan sesuatu darinya adalah hal yang wajar. Zuo Fan menggaruk hidungnya dan menggoda. Sansi muda. Lakukan yang terbaik dan dapatkan apa yang kamu inginkan. Dorong dia sampai ke batu terakhir. Gu Santong menganggukkan kepalanya dengan gembira. Lalu mencari-cari sasarannya. Tidak hanya menginginkan permen tetapi juga banyak barang lainnya. Dia menunjukkan senyuman cemerlang. Mengulurkan tangan imutnya pada gadis itu. Wajah gadis itu berkedut dan menatap ke arah Zuo Fan. Aku baru tahu kamu memberi pengaruh buruk pada anak itu. Kamu tidak membeli. Kamu pembohong. Zuo Fan memalingkan wajahnya. Menyeringai di dalam. Gu Santong cemberut dan mengeluh. Anak itu benar-benar tahu cara menggunakan mata anak anjingnya yang menggemaskan untuk meluluhkan perlawanannya. Maka dia mengangguk sambil tersenyum. Jangan khawatir, Sansi muda. Aku akan membeli semuanya. Hahaha. Dia pergi ke penjual permen tetapi sebelumnya memelototi Zuo Fan dan membuat wajah. Sulit untuk mengetahui apakah dia bersikap manis seperti Gu Santong atau sekadar marah. Zuo Fan memegang tangan Gu Santong saat mereka melihat sekeliling. Bersenang-senang.
Berapa harga sebuah permen? Suara mendesing. Tapi kemudian sebuah bayangan menimpanya. Menahan mulutnya dan membawanya pergi. Dia hanya membutuhkan waktu sedetik untuk menghilang dari kerumunan. Bahkan orang-orang di dekatnya pun tidak memperhatikan apapun. Penjual itu memandang ke depan dengan rasa ingin tahu. Bukankah seseorang baru saja menelepon saya? Apakah saya mendengar sesuatu aneh? Penjual cepat mengatasinya. Kembali meneriakkan dagangannya. Wu! Di sudut yang gelap dan terpencil. Gadis itu meronta ketakutan di bawah tangan penyerang. Tapi tangan itu menjepit seperti besi. Tidak membiarkan suara keluar. Dia panik. Ingin mengeluarkan kekuatannya untuk membebaskan diri. Tidak ada gunanya bermain sekarang. Tidak ketika penyerangnya harus berasal dari istana Flying Cloud. Yaner, ini aku. Penyerang berbicara dengan tergesa-gesa sebelum dia melakukan sesuatu yang gegabah. Berhenti. Gadis itu menghentikan perlawanannya pada suara itu. Dia malah mengalihkan pandangan kaget ke arah pria tampan yang membiarkannya pergi begitu saja. Kamu masih hidup, sepupu. Ayah dan anak itu sedang bersenang-senang. Tetapi ketika mereka menoleh ke belakang, mereka menemukan gadis itu telah pergi. Kemana gadis itu pergi? Gu Santong bertanya kepada Zuo Fan. Apakah kita membuatnya takut karena meminta begitu banyak hal darinya? Hah? Zuo Fan terhuyung dan menggelengkan kepalanya. Semua yang kamu minta hanyalah beberapa batu roh. Belum lagi dia adalah seseorang yang penting di wilayah timur dengan budidaya tinggi. Membuatnya takut. Dan di mana dia akan tinggal jika dia melakukannya? Oh benar. 10 hari terakhir ini dihabiskan sebagai tunawisma dan penderitaan. Dia tidak punya keberanian untuk berkeliling kota sendirian. Gu Santong merenung. Lalu berteriak. Apakah penjaga membawanya? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Flying Cloud Manor adalah pemimpin di sini. Mengapa mereka menggunakan akal-akalan ketika mereka bisa melenggang masuk dan menangkapnya? Dan dia datang dari tempat kami juga. Jika mereka mendapatkannya, kami juga akan ikut serta. Itu. Aku yakin ini adalah tangan teman-temannya. Zuo Fan tersenyum melihat tatapan Gu Santong yang hilang. Dengan dia berjalan di siang hari bolong dengan santai. Teman-temannya pasti tercengang dan ingin meminta jawabannya. Gu Santong menunjukkan senyuman samar. Ayah, kali ini, kita mendapat ikan besar. Ya, tapi itu akan mengakhiri liburan kita. Zuo Fan tersenyum. Sansi muda. Ini mungkin hari terakhir kita bersenang-senang. Jadi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Aku akan membawamu kemanapun kamu ingin pergi. Saya dengar ada jalan yang dipenuhi kedai makanan 100 mil sebelah timur kota. Ayo makan sampai kenyang. Berat. Kamu hanya berpikir dengan perutmu. Makanan dulu baru sisanya. Hehehe. Zuo Fan dan putranya berjalan menuju target mereka. Mengendalikan segalanya. Menikmati hari libur terakhir mereka. Hanya di tengah malam. Dengan bulan tinggi di atas mereka. Barulah mereka kembali ke rumah. Namun yang menyambut mereka adalah sebuah tangan yang meraih setiap mulut mereka. Pintu segera ditutup dan ahli Soul Harmony membawa mereka ke dalam rumah. Gu Santong menegang karena terkejut. Hendak melawan. Tetapi Zuo Fan menatapnya untuk menenangkan diri. Keduanya hanya memberikan tanda perlawanan saat mereka ditangkap. Meskipun mereka harus melakukan akting mereka dengan sempurna. Berusaha sekuat tenaga untuk berteriak. Terlihat merah karena usaha mereka. Akhirnya, keduanya dibawa ke ruang tamu. Tempat duduk dua ahli sombong. Seorang pria paruh baya mengambil kursi utama. Dengan pelipis beruban. Dan berwajah ramah. Dia adalah ahli Genesis Stage. Zuo Fan tahu saat itu juga dia mendapatkan yang besar. Kedua pria itu melihat pemilik rumah ada di sini dan meronta. Dia berteriak, intip sekali dan kamu mati. Zuo Fan bergidik ketakutan palsu. Menganggukkan kepalanya. Kami adalah tamu di sini. Itulah cara memperlakukan tuan rumah. Dan ada seorang anak yang hadir juga. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Lepaskan mereka.
Apakah dengan cara ini nama yang kita pelihara selama 10.000 tahun akan hancur? Ya, kepala klan. Keduanya membungkuk dan mundur, meninggalkan Zuo Fan dan putranya. Pria parubaya itu tersenyum. Tetapi Zuo Fan berteriak dengan panik terlebih dahulu. Tuan, Anda salah orang. Saya baru saja datang dari negeri barat yang jauh. Aku bahkan tidak tahu siapa pemilik tempat ini sebelumnya. Jangan balas dendam padaku. Aku tidak bersalah. Hahaha. Adik kecil, kamu salah paham. Kami tidak datang untuk membalas dendam. Pria parubaya itu tersenyum. Zuo Fan berteriak lagi. Apakah kamu datang untuk merampok? Ya Tuhan. Kudengar keamanan Flying Cloud City solid. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Wajah pria parubaya itu bergerak-gerak. Perampokan. Balas dendam akan lebih baik. Adik, dengarkan aku. Kita, kakak, tuan. Anda dapat melihat bahwa saya adalah seorang kultivator Radiant Stage yang sedikit tidak berharga apapun di Flying Cloud City. Aku hanya membawa putraku dan tidak ada barang berharga bagimu. Saya tahu saya membeli rumah mantan penjaga istana Flying Cloud tetapi saya tidak kaya. Aku sebenarnya sangat miskin. Zuo Fan terus memotong penjelasan pria itu. Menangis dan merengek. Babak 860, klan terbaik di negeri timur. Dengan mata berkedut, pria itu memandang dirinya sendiri lalu ke barisan pria di kedua sisi. Katakan padaku, apakah kita terlihat seperti perampok? Orang-orang menggelengkan kepala sambil tersenyum ramah. Kepala klan, jangan dengarkan omong kosong warga sipil ini. Apa yang diketahui oleh seorang kultivator panggung Radiant? Ya, ketua klan. Abaikan saja dia. Ketenaran bela diri tuan yang cemerlang berada di atas pencurian. Dia hanya ketakutan setengah mati dan terus mengoceh. Ya, memang. Mereka semua setuju. Memandang Zuo Fan dengan jijik dan mengabaikan. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Pria parubaya itu menjabat tangannya. Menoleh ke Zuo Fan. Dengan menerobos masuk ke rumah pria ini, kita mengundang kecurigaan bahwa kita lebih rendah dari kita. Ini bisa dimaafkan. Namun kami adalah orang-orang saleh yang dipaksa oleh keadaan untuk menggunakan cara-cara yang merendahkan martabat, sehingga membuat kami tampak seperti pembunuh dan penjahat. Kalau begitu, apa bedanya kita dengan Sangguan Feiyun yang mengkhianati klan kita? Aib terbesar kita. Kepala klan itu bijaksana. Mereka semua berdiri dan membungkuk pada pria parubaya itu. Pria itu mengangguk dan tersenyum. Adik, sejujurnya, kami menerobos masuk ke tempat tinggalmu yang damai karena kurangnya pilihan. Saya harap Anda bisa membiarkan kami mencari perlindungan selama beberapa hari. Saya akan sangat berterima kasih. Pria parubaya itu berdiri dan membungkuk sedikit pada Zuo Fan. Zuo Fan mengangguk dalam hati. Terlepas dari metodenya, dia tahu cara memenangkan hati seseorang. Memancing pujian sekaligus menjadi sangat bijaksana dan layak dihormati. Bagaimanapun, sungguh luar biasa bagi seorang pemimpin. Adapun sisanya, melirik ke bagian tambahannya. Zuo Fan mengernyitkan hidung, melambaikan tangannya seperti korban. Kakak, pedangmu sudah ada di leher kami. Saya tidak punya pilihan selain memberi Anda perlindungan. Bahkan menyeret saya melalui jamban jika Anda mau. Hah? Pria parubaya itu meledak dan yang lainnya tertawa. Adik, tidak perlu terlalu tegang. Kami akan segera pergi. Kami di sini bukan untuk menyakitimu. Hanya meminjam. Siapa yang akan mempercayai hal itu? Siapapun di antara kalian lebih kuat dariku dan bisa membunuhku dengan ibu jarimu. Zuo Fan mengeluh. Kakak, dari mana asalmu? Kamu ingin tahu siapa kami? Seseorang meneriaki pertanyaan Zuo Fan. Membuatnya takut dan memeluk Sanzi muda erat-erat. Menatap ke arah pembicara. Pria parubaya itu tersenyum. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Kami dari wilayah timur. Tanah timur. Zuo Fan merenung. Lalu menghela nafas. Ketika saya diburu di wilayah barat, saya berpikir untuk pergi melalui area tengah untuk melarikan diri ke wilayah timur. Tetapi saya senang tidak melakukannya.
Tampaknya wilayah timur tidak lebih baik daripada wilayah barat bagi para ahli untuk melakukan hal ini. Wilayah timur pasti berada dalam kesulitan. Hah, pria parubaya itu hampir meludahkan darah. Dengan ekspresi kecewa, adik, setelah semua yang kukatakan, kamu masih menganggap kami sebagai perampok. Bagaimana aku bisa? Zuo Fan panik. Bagaimana saya bisa melihat pahlawan seperti Anda hanya sebagai perampok? Anda adalah tamu sementara, meminjam dan mengambil untuk saat ini. Jika ini menjadi permanen, saya juga tidak akan keberatan. Wajah pria parubaya itu tenggelam, memegangi kepalanya dan menghela nafas. Kepala klan yang hebat dan terkenal ini sekarang dipandang oleh seorang lelaki kecil sebagai tidak lebih dari seorang pembunuh dan pencuri. Jika wilayah timur mendengarnya, semua sekte akan tertawa. Tak lama setelah itu, tawa yang menggema, disusul oleh seorang gadis yang dikenalnya. Ayah, sudah kubilang jangan menemuinya. Dia pria picik dengan lidah yang kotor. Sangat bertolak belakang dengan karakter lurusmu. Lihatlah dirimu. Seorang ahli Genesis Stage yang sangat marah hanya dengan kata-kata. Mengapa demikian? Hahaha. Zuo Fan melihat gadis misterius dari sebelumnya. Masuk dengan seorang pemuda tampan di belakangnya menatap mereka dengan mata tajam. Dia masih muda dan sudah berada di tahap harmoni jiwa. Dia akan menjadi kandidat yang layak untuk mendapatkan gelar yang terbaik jika ini adalah wilayah barat. Paman, pria itu membungkuk di depan pria parubaya itu, mengabaikan Zuo Fan saat dia kembali ke belakang gadis itu. Pria parubaya itu terkekeh, menoleh ke Zuo Fan. Apakah kamu kenal putriku, adik? Zuo Fan menganggukkan kepalanya dengan tatapan bingung. Kudengar dia sepupumu. Dengan senyum sinis, pria parubaya itu tertawa. Karena aku ayahnya, maka akulah pamanmu. Dan paman datang mengunjungi sanak saudaranya, bukan merampok. Apakah ini lebih mudah diterima? Hahaha. Zuo Fan menatapnya lama lalu terkekeh dalam hati. Orang ini adalah orang yang berprinsip, tapi tidak bertele-tele, ingin membenarkan dirinya sendiri. Pertama Anda mengambil rumah kami dan sekarang Anda menganggapnya sebagai kunjungan keluarga. Lucu sekali, kakak laki-laki. Itu paman. Sambil menghela nafas, Zuo Fan memasang wajah tegang ketika pria parubaya itu mencoba menjadi senior Zuo Fan. Zuo Fan memutar matanya dan kembali ke topik utama. Kami berdua berasal dari wilayah barat dan hanya menemukan gadis itu terluka saat kami membeli rumah. Saya seorang alkemis dan saya menyelamatkan nyawa putri Anda. Pada akhirnya, ketika penjaga datang untuk menggeledah kami, putri Anda mengancam saya untuk menggertak agar bisa keluar. Bahkan menggunakan nama Gu saya. Cukup berbahaya untuk menahan satu orang. Tapi sekarang, apakah kalian semua orang tak dikenal akan berada di rumahku? Jika kalian ditemukan, saya memahami kekhawatiran Anda. Pria parubaya itu melambai dengan wajah tegas. Adik, aku tahu segalanya dari Yaner. Sebagai seorang ayah, saya sangat bersyukur karena telah melindungi dan menyelamatkan nyawanya. Namun operasi kami mempertaruhkan banyak nyawa di wilayah timur. Sukses adalah suatu keharusan. Meskipun beberapa keputusan tidak saya sukai, saya tetap harus mengambil keputusan tersebut. Kami harus mengambil rumahmu, karena kami tidak dapat menemukan tempat tinggal yang lebih baik. Anda juga tahu betapa ketatnya keamanan saat ini. Karenamu, Yaner sekarang menjadi anggota rumah tangga ini. Suka atau tidak suka, dia tidak dicurigai. Zuo Fan tersedak. Apakah kamu mengatakan kamu akan membungkam kami? Bukan itu sama sekali. Saya hanya berharap Anda mau bekerja sama dengan kami dan tidak memaksa kami melakukan tindakan keji seperti itu. Pria parubaya itu menghela nafas. Kami tidak akan melakukan apapun padamu. Paling lama hanya akan membiarkanmu di sini. Setelah urusan kami selesai, kami akan keluar dari hadapan Anda. Namun jika Anda ingin bekerja sama dengan kami, interaksi kami akan lebih mudah. Karena kamu keponakanku, kan? Hahaha. Zuo Fan ragu-ragu saat dia melihat ke arah Gu Santong.
mempertimbangkan keselamatan anaknya terlebih dahulu. Tapi, bagaimana saya bisa percaya kamu tidak akan menyakiti kami? Dengan nama klan Sangguan yang terkenal, mata pria paruh baya itu bersinar. Zuo Fan berteriak, klan Sangguan, klan terbaik yang sama di wilayah timur. Ya, saya adalah kepala klan-klan Sangguan. Sangguan Fei Xiong. Pria paruh baya itu menyatakan, lalu menunjuk ke arah gadis dan pemuda itu. Dia adalah putriku, Sangguan Xingyan, dan keponakanku, Sangguan Yulin. Semua orang adalah yang mulia atau tetua dari klan Sangguan. Sambil gemetar, Zuo Fan hampir tidak percaya bahwa seluruh ahli klan terbaik di wilayah timur ada di sini secara massal. Itu berarti Sangguan Fei Yun, salah satu dari 9 Raja Pedang adalah adik laki-laki. Sangguan Fei Xiong menggertakkan giginya. Tapi sejak dia mengkhianati wilayah timur, menggunakan pedang tak terkalahkan, aku tidak lagi memiliki saudara laki-laki. Kami datang ke sini untuk mengambil kembali harta tanah timur yang dia curi. Adikku, kuharap, karena aliansi antara 4 wilayah, kamu bisa membantu menyembunyikan kami. Hati Zuo Fan mencelos, menatap mata bijak Sangguan Fei Xiong, dan mengangguk. Jangan khawatir, Paman. Kita semua berada di pihak yang sama. Saya pasti akan membantu klan Sangguan sukses. Hebat. Tunggu. Apa? Keberanian heroiknya membuat Sangguan Fei Xiong mengangguk secara refleks. Tapi kemudian dia berteriak kaget. Kamu memanggilku apa? Zuo Fan menggaruk hidungnya sambil tertawa kecil. Paman, tidakkah kamu melihat dirimu seperti itu? Apakah kamu sudah lupa? Zuo Fan menepuk kepala Gu Santong dengan bangga. Sanzi muda, kami memuji klan terkenal. Saat kami kembali bersama paman ke wilayah timur, tak seorang pun akan mengganggu kami. Kita lihat saja apakah mereka berani menyentuh kita setelah menyebut nama Sangguan. Kami bukan lagi gelandangan. Hahaha. Ya. Ayo kita pergi membantai wilayah barat nanti. Bunuh semua pengejar kita. Gu Santong menganggukkan kepala imutnya sambil menyeringai jahat. Semua orang melihatnya, tidak bisa berkata-kata, untuk menangis dengan suara keras. Suatu saat mereka ketakutan seperti tikus dan sekarang mereka tidak merasa malu dengan kekuatan di belakang mereka. Bersambung.